Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Kita masih berada di Masjid Asmaul Husna Gading Serpong Tangerang. Dan tema kita buat yang baru bergabung, tema kita adalah dusta di bibir, dosa di hati. Tadi Ustaz Syahdan sudah menjelaskan bagaimana bahayanya dusta kepada keimanan kita. Sekarang lanjutkan, kita akan mendengarkan tausiah berikutnya dari Ustadz Taufikur Rahman dengan temanya berbohong adalah ciri orang yang munafik. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Bohong ciri sebagai munafik. Ibu bapak rahimakumullah, ada sejarah yang mengatakan ini seorang termasuk kategorinya tabi'in, ya. Tapi buah dari kejujurannya, lihat, namanya itu Abdullah ibnul Mubarak. Saya nggak mau cerita kepada Abdullahnya, emang udah jadi orang besar, ulama kenamaan dan terkenal. Tapi saya mau lihat perjuangan yang namanya Mubaraknya ini, dengan kejujurannya, dengan keikhlasannya, dan enggak sama sekali berdusta karena imannya kuat kepada Allah. Sekali waktu Bapak Ibu rahimakumullah, ini Mubarak ini kerjaannya menjaga kebun kurma, yang dimana kurma-kurma yang dijaga adalah kurma-kurma yang berkualitas. Bu, akhirnya si Big Boss lagi kontrol, ketemu nanya sama beliau. Yang kerjanya udah lama beliau. Mubarak, labbaik, siap Tuhan. Ini dari korma-korma yang di kebunku, semuanya berkualitas. Kamu tahu nggak mana kurma yang paling bagus? Bu, Pak rahimakumullah, padahal kerjanya udah puluhan tahun, dengan begitu tegas dia katakan, saya nggak tahu Tuhan. Bu, penjaga kebun tapi nggak tahu kurma yang bagus yang mana. Mungkin logika kita, nih Tuhan marah-marah, kok kamu kerja tahunan sama saya, nggak tahu sama sekali mana yang paling bagus. Mendengar jawaban si bujangan Mubarak ini kaget tuannya. Apa kata si Mubarak ini? Tuan, saya kan ngabdi Tuan di sini menjaga kebun, bukan disuruh nyobain korma. Jadi selama sini saya kerja untuk kenyamanan, untuk keamanan kebun Tuan, saya bertanggung jawab. Tapi kalau yang namanya Tuan nanya mana kurma yang bagus, lah saya seumur-umur belum pernah berani nyobain kurma yang ada di sini. Halo, ini orang berarti jujur apa enggak? Ini jawaban singkat tapi luar biasa jelek ke hati. Tapi benar gak berarti? Tugas saya adalah menjaga, bukan nyicipin. Emang kita makan 5 bilang 3. Ibu bapak sekalian rahimakumullah, ini Tuan pulang ke rumah, emang dia sadar di rumahnya punya anak perawan, punya anak gadis. Apa kata bapak ini? Nak, kamu sudah punya yang calon buat suami kamu belum? Apa perempuan yang soleh? Jawabannya, gimana ayah aja. Nak, kalau misalkan kamu mau, ayah ngasih masukan boleh enggak? Silakan ayah, besok jalan-jalan ke kebun korma kita. Kenapa? Di sana ada anak muda, bicara ganteng relatif, tapi ayah suka nak. Kenapa? Jujur. Ternyata nih anaknya nurut bagaimana arahan abahnya, berangkatnya anak orang kaya, cantik dan atu-atunya. Begitu dia datang ke kebun korma, bapaknya tanya, udah ketemu siapa? Security. Lah iya penjaga kan, gitu. Gimana menurut kamu security kita? Biasa aja ya. Ah yang benar. Gimana? Masya Allah, dari mana datangnya lintah kalau bukan dari sawah turun ke kali? Dari mana datangnya cinta kalau bukan dari mata turun ke hati? Bu, seorang big boss besar lebih membela kejujuran. Akhirnya kata ayahnya, gimana kalau kamu nikah dengan security kita? Pasangan yang solihah ketemu dengan yang beriman yang soleh, padahal yang sebatas security, melahirkan anak yang luar biasa terkenalnya, Syekh Abdullah ibnul Mubarak.
Siapa beliau? Kalau ibu ngaji buka kitab akan geleng-geleng. Termasuk guru utama daripada Al-Imam Bukhari. Kenapa Ustadz? Karena kalau bohong yang terus dipelihara akan menghantarkan kepada kemunafikan. Dan bicara munafik, nandain di akhir nih. Surat keempat. Juz kelima ayat 145. Nah sebagai akhir menghantarkan kepada kemunafikan dan orang munafik. Lihat kata Quran surat An-Nisa ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasiroh. Sungguh orang yang udah kebanyakan bohongnya banyak menghantarkan kepada kemunafikan dan orang munafik besok tempatnya bukan di neraka lagi. Di mana? Basement neraka. Kerak daripada api nerakanya Allah. Dan di ujungnya nih, walan tajidalahum nasiro. Enggak bakalan mendapatkan pertolongan dari Gusti Allah. Semoga Allah pelihara hati kita, lisan kita daripada kemunafikan. Jelas? Ya Allah, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Abi Pantun. Jadi memang kejujuran itu dalam kondisi apapun harus dijaga ya Ustadz ya? Betul sekali. Gak boleh ada kompromi sedikit pun sebenarnya. Tidak ada ampun. Karena munafik tadi tuh ya bahaya ya. Kebanyakan bohong menghantarkan kepada munafik. Kepada munafik. Baik, terima kasih Abi. Kembali Nah kasih. ini juga kita penasaran nih kalau orang yang berdusta azabnya seperti apa. Nah ini dia yang akan dikupas oleh guru kita Bunda Yati dengan temanya adalah azab mengerikan bagi kaum pendusta. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kalam Hati yang dirahmati Allah di seluruh penjuru tanah air. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Paparan di dunia orang-orang yang berdusta itu udah selesai. Ya Bu, dipaparkan oleh Abi dan Ustadz Sahdan. Salah satu label terviral gitu ya Bu ya. Ciri-cirinya munafik. Kenapa Allah gambarkan ini? Bahkan tadi di awal Ustaz Sahdan mengatakan ini adalah sumber dari segala sumber malapetaka. Sumber dari segala sumber kekacauan itu berangkat dari dusta. Emang Ibu, emang rumah tangga hancur berantakan berangkatnya dari mana? Bukan karena cinta kurang Bu. Tapi ada cinta yang dicampur dusta. Betul? Bukan karena rezeki kurang Bu. Tapi ada duit yang diumpetin. Hei, betul nggak Bu? Iya, kalau nggak diumpetin mah kita nggak geratak-geratak gitu. Kita Bu, kita. Sama, saya juga suka nanya, kok kurang? Kan lebih baik jujur ya Bu. Nanti juga kalau jujur kita bagi lagi kan gitu. Artinya apa Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Ini dunia. Tidak maslahat orang yang berdusta di dunia. Bagaimana dengan azab? Kalau bicara azab itu hukuman yang nanti Bu belakangan. Bagaimana dengan azab? Subhanallah wa Masya Allah. Anak kita tadi udah baca Bu dalam surah Al-Baqarah 9-10 Ibu. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Orang-orang yang berdusta itu yang didustai saudaranya. Suami berdusta pada istri. Teman hidupnya, sahabatnya, orang terdekatnya didustai. Makanya penyakit yang paling sakit itu penyakit didustai. Betul Bu? Tapi kadang-kadang kenapa kita ya Bu? Lebih baik didustai daripada jujur menyakitkan. Lebih baik berkata yang benar walaupun sakit. Kenapa? Karena Khalifah Umar bin Khattab pun sama berkata, Ibu sekalian, aku lebih baik terhina daripada aku berdusta. Ya Bu? Dan aku lebih baik jujur daripada aku berada dalam derajat kemuliaan. Dan sedikit orang yang mulia karena kebohongan. Sedikit pula orang yang naik derajatnya. Bahkan tidak akan lama orang-orang yang menjadikan dusta sebagai modal. Maka ketika Nabi Isra wal Mi'raj Ibu sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang disiksa Bu, dirobek mulutnya kembali utuh lagi, dirobek lagi utuh lagi. Nabi bertanya kepada malaikat, ya malaikat Jibril, apa dosa manusia ini?
Malaikat Jibril dan malaikat Mikail menjawab, ya Rasulullah, mereka itu ketika di dunia pendusta. Pas ke ayat 10-nya, walahum adzabun alim. Mereka mendapatkan azab yang besar, Ibu. Itu kelas akhiratnya, Ibu. Kelas dunianya gampang. Pulang dari kajian Kompas, Ibu praktekin di rumah. Bu, kalau suami ngomong, mah ini duit. Jangan duitnya yang diliatin, liatin mata yang ngasih, Bu. Kalau dia kasih semua, berarti matanya jujur, Bu. Kenapa ngeliatin? Enggak, ini masih ada yang ditinggalin apa kagak? Bu, karena orang yang berdusta paling tidak mau matanya ditatap, Ibu. Karena mata adalah jendela hati, Bu. Betul? Iya, orang yang berdusta tidak mau dia memandang lama-lama pada kita. Karena itu ciri-ciri dusta di dunia itu adalah ketidaknyamanan batin. Karena batin hanya akan menerima perkara-perkara yang benar. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebalikannya. Jangan kamu dekati dusta. Kenapa? Karena dusta itu dekat kepada fujur. Ya. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan dusta itu dekat kepada neraka. Buah dari dusta itu, Ibu sekalian, kemaslahatan tapi sesaat. Kenapa? Karena orang yang berdusta itu mengubah drastis, Ibu. Yang ada menjadi tidak ada, yang tidak ada menjadi ada, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Kan itu memutarbalikkan fakta. Ini makanya diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu gimana Bunda kalau kita ini rasanya berdosa? Tanyakan pada hati nurani sendiri. Istabti qalbak, Ibu. Orang yang berdusta enggak bisa tidur, obatnya bukan minum obat tidur. Betul, Bu? Orang yang berdusta enggak ada nafsu makan, obatnya bukan makan obat, Ibu. Tetapi obatnya adalah buka hati. Katakan pada hati, saya ini berdusta, maka obatnya adalah jujur. Maka jujur itu menyelamatkan, jujur itu nikmat, dan jujur itu membawa ketenangan. Nih nampaknya di depan saya tenang semua, mudah-mudahan ibu-ibu yang jujur. Ya Bu, ya bapak-bapak semua Pak, mulai besok Pak jujurlah walau menyakitkan. Tapi enak, jujur tapi manis kan gitu. Pilihannya mana Bu? Kepahitan itu sesaat, tapi efek dari dusta itu adalah ya mudah-mudahan kita semua termasuk perempuan-perempuan dan istri yang jujur. Insya Allah mudah-mudahan berkah pembahasan ini dan membawa maslahat. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bunda. Jadi penting sekali kejujuran. Tadi ada azab yang sangat pedih ya Bunda ya. Tapi kalau pertanyaannya ada orang yang pernah khilaf, dia berdusta. Itu harus minta maaf langsung sama orang. Fastaghfiru lidzunubihim, maka segeralah memohon ampun kepada Allah. Yang pertama mana? Ya terhadap orang yang bersangkutan. Karena yang didustai itu manusianya langsung, baru mohon ampun pada Allah. Baik, terima kasih Bunda. Dan sesaat lagi kita akan buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya siapa Bu? Nah, tahan dulu, sesaat lagi tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati.